seorang sosok yang sulit ditemukan, seorang ulama besar yang menganggap semua orang itu sama, tidak memandang status orang bejat, orang nggak ngerti, orang bodoh sekalipun, beliau rangkul. Kami di sini bangga menjadi Fathers Mania. Cinta sejati tetap di hati. Fathers Mania mengumpulkan berbagai generasi, menyatukan dalam visi. Nusa TV selalu di hati, Nusa TV dakwah bil hikmah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Nusa TV, senang sekali rasanya saat ini kita diberi kesempatan untuk hadir kembali di depan kalian semua dalam acara Menang Raden Kiai Haji Fakhril Ashol. Seperti yang kita lihat betapa berpengaruhnya beliau bagi perubahan Bangkalan ini sendiri, sehingga saat ini Bangkalan dikenal dengan Bangkalan Kota Zikir dan Sholawat. Nah, tentunya kita semua sangat tahu bahwa Bangkalan sudah disematkan dengan nama tersebut karena jasa dan perjuangan dari Kiai Fakhri. Dan saat ini telah hadir di tengah-tengah kita bersama salah satu bagian dari adanya suksesnya perjuangan-perjuangan beliau, orang-orang yang ikut andil dari awal terbentuknya Fathers Mania. Iya, bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Abdurrahman Wahid, selaku Ketua PAC Fathers Mania Socah. Oh ya, baik. Tentunya antum juga salah satu orang yang sudah mengikuti jejak beliau dari awal terbentuknya Fathers Mania dan adanya beliau membawa nama baik Bangkalan seperti saat ini. Yeah. Nah, baik Pak Rahman, antum selaku Ketua PAC Fathers Mania Socah tentunya sudah mengikuti detail mendalam dalam perjalanan Kiai Fakhri ini sendiri. Nah, bagaimana awal mula antum mengenal Kiai Fakhri sehingga juga antum masuk pada bagian Fathers Mania ini? Iya. Awal mula mengenal beliau pertama itu dari medsos ya. Tahun 2013-2014. Terus mencari tahu sampai masuk ke grup di Ashabil Qulub tahun 2015. Oh ya, mungkin ada ketertarikan sehingga antum lebih memilih untuk terus mencari tahu yang dilihat dari media sosial. Iya. Tentang beliau. Awalnya Selawat Al-Habsyi saya mengenal itu dari Kalimantan ya, Banjarmasin. Oh iya. Waktu itu adik saya pulang dari Kalimantan membawa buku Selawat Al-Habsyi. Terus saya baca-baca. Nah, terus saya ingin tahu di Bangkalan ada apa enggak gitu. Akhirnya saya cari di medsos ya. Iya. Nah, terus melihat ada yang selawat yang almarhum ini Kiai Haji Fakhril Ashol. Nah, terus saya ingin cari tahu sampai akhirnya masuk grup di Ashabil Qulub itu pada tahun 2015. Ya, pertama kali kegiatan beliau itu pertama kali saya di alun-alun Bangkalan, kalau nggak salah di Masjid Jami ya, lupa saya. Iya. Cuman pertama hadir saya waktu itu acara Habib Syekh di Bangkalan sama beliau, hadir saya. Terus nah setelah itu terus ikut beliau dakwah kemana-mana, dari desa ke desa, pindah setiap malam, bahkan setiap hari itu. Ya, jadi antum ikut dalam Dakwah rombongan beliau. dakwah beliau. Iya. Masya Allah. Tahun 2015-2016. Terus tahun 2017 saya kan berkeluarga. Iya. Jadi 2018 ingin vakum awalnya. Nah, terus ada lagi perintah dari pusat untuk membentuk Fathers Mania kecamatan. Nah, dari situ saya mulai aktif kembali dan dipilih sebagai ketua Fathers Mania Socah. Kesan pertama antum mengenal Kiai Fakhri selama mengikuti mungkin lumayan lama ya, dari Iya.
2015 2014, sehingga ya, sekitar 2000. 2014. Iya kan sempat vakum selama 1 tahun, sekitar jadi 1 mengikuti dari 2015 sampai 2017 ini tentunya beliau mengenal sosok Kiai Fakhri. Antum mengenal sosok Kiai Fakhri. Jadi bagaimana antum mengenal sosok Kiai Fakhri? Pertama kali mengenal beliau itu saya yang ikut majelis itu waktu dakwahnya beliau TV 9 Oh, yang TV di 9. Surabaya. Waktu itu saya ikut pawai dari Bangkalan. Ya, pas nyampai di mana di daerah Tangkel itu beliau mengajak makan bareng bakso di pinggir jalan. Ya, Bersama rombongan. sama rombongan. Makan bakso beliau. Nah, terus ikut sampai ke TV 9. Nah, dari situ dalam hati saya berkata, beliau ini apa ya? Seorang sosok yang sulit ditemukan. Seorang ulama besar yang menganggap semua orang itu sama, tidak memandang status orang bejat, orang nggak ngerti, orang bodoh sekalipun, beliau rangkul. Baik, jadi seperti yang kita ketahui pemirsa Nusya TV, beliau sudah mengenal lama sosok Kiai Haji Fakhrillah Ashol ini. Jadi selama perjalanan itu antum mengenal sosok Pak Kiai ini sebagai seorang yang murah hati dan Dermawan. tentunya menganggap semua orang itu sama dan iya. tidak pandang bulu. Tidak Ya. pandang bulu. Dari bagaimana antum mengenal sehingga juga antum masuk jadi bagian dari Fakir Mania ini, apa saja yang antum rasakan dari jasa-jasa beliau dalam membentuk pribadi antum? Entah mungkin antum dulu tidak suka sholawat, biasanya kan ada yang seperti itu, tidak suka sholawat sehingga akhirnya suka sholawat, atau memang yang seperti apa jasa yang membantu antum, jasa beliau dalam membentuk antum? Kalau dulu di Soca itu yang terkenal kan cuma selawat Dibai ya. Oh, iya. Yang terkenal selawat Dibai, belum mengenal selawat Al-Habsi. Nah, setelah itu saya kenal dengan beliau. Alhamdulillah di Soca sendiri sekarang sudah merata mengenal selawat Al-Habsi dari beliau. Bahkan di desa saya sendiri pun berkat dari perjuangan beliau. Iya, Masya Allah. Jadi begitu jasa beliau memperkenalkan sholawat serta memperkenalkan dakwah-dakwah baru yang mampu membawa perubahan bagi Bangkalan. Jadi tentunya memberi kesan terdalam beliau terhadap antum. Jadi kemudian selanjutnya apa kesan terdalam menurut antum dari beliau? Kesan terdalam waktu itu sebelum beliau meninggal pada hari Selasa sebelum beliau jatuh sakit hari Rabu itu ya. Waktu itu saya nyabis ke sana untuk mengundang beliau acara pernikahan di tetangga. Beliau memegang benda saya. Jadi saat itu antum bertemu secara langsung bersama beliau. Iya. Masya Allah. Pada waktu itu beliau memegang benak saya dan berkata, sudah sampai aman gitu. Untuk mengundang beliau itu akan hadir lebih awal. Tapi pas hari H itu beliau jatuh sakit. Terus kesan yang mendalam lagi waktu kelahiran anak saya. Di Putra antum saya menikah di tahun 2017. Jadi kelahiran yang putra kedua saya. putra kedua, Masya Iya, Allah. beliau sudah almarhum tapi beliau masih ingat. Waktu itu untuk kelahiran anak saya enggak megang apa-apa ya. Waktu itu udah megang uang gitu. Waktu itu terus dari jangka waktu bidan itu kan sudah ada jangka waktunya. Terus waktu itu saya bidannya bilang hari Senin sampean
harus di USG, harus gitu. Saya kan bingung. Terus pada malam Sabtu saya tertidur, beliau datang. Terus memberi yang dalam mimpi saya. Oh, dalam mimpi. Iya, dalam mimpi saya. Iya. Terus beliau memanggil saya. Itu di daerah Senenan, memberi saya, memanggil saya. Beliau menunggangi kuda waktu itu dalam mimpi saya. Terus beliau memanggil saya itu di daerah Senenan gitu. Setelah itu saya hari Sabtu sore saya kan sudah bingung, tinggal 1 hari lagi untuk kelahiran anak saya. Terus pas malamnya saya ingat tadi malam beliau datang itu. Terus saya waktu itu mengambil yang daerah Senenan itu, mengambil air di sumur tempat itu pembasuh hari-hari Syekhona Khalil itu. Waktu itu saya mengirim Fatihah untuk beliau sama abah beliau sama Syekhona Khalil. Pas waktu nyampe rumah jam berapa? Jam 11, saya akhirnya kasih sama istri saya. Terus diambil, digosokkan. Kan sebelumnya nggak ada respon. Sampai malam minggu saya ke bidan untuk kandungan anak saya, belum ada kontraksi waktu itu. Saya tambah bingung. Setelah saya ngambil air dari sana, waktu itu saya kasih jam 11, jam 1 malam sudah mulai kontraksi. Ya alhamdulillah, untuk kelahiran putra saya yang kedua berjalan dengan lancar, sampai bidan pun berkata seandainya USG mungkin sudah operasi, karena dalam hitungan bidan sudah lebih waktu sama berat anaknya itu besar. Harusnya dioperasi. Iya, harusnya sudah hitungan operasi. Tapi alhamdulillah dari barokah beliau saya merasakan kalau memang beliau tetap ada walaupun sudah tidak ada di dunia nyata. Ya, menjadi kenangan yang sangat mendalam, bahkan beliau bermanfaat tidak hanya dalam hidup beliau, ternyata setelah beliau wafat pun dirasakan, tetap dirasakan barokahnya. Ya. Iya. Jadi betapa beliau begitu memberi kesan terhadap seluruh masyarakat Bangkalan, terutama orang-orang yang merasa mencintai beliau. Tentunya juga beliau juga akan mencintai kami. Seperti itu, ya. Dan terakhir antum sebagai ketua PAC Fakhresmania bagian Socah. Iya. Ya, harapan apa yang akan antum berikan kepada pengurus dan anggota Fakhresmania dan masyarakat luas? Harapan kedepannya untuk masyarakat, ya terutama di desa saya sendiri, untuk jangan pernah patah semangat untuk melanjutkan perjuangan beliau. Mari kita perkenalkan penyangga-penyangga beliau seperti peta-peta beliau untuk melanjutkan syiar beliau. Karena menurut saya pribadi, ya saya selalu ingat dawuh beliau. Karena perkumpulan ini, dawuh beliau waktu itu, perkumpulan ini pasti ada hikmahnya, bilang selalu setiap ada pertemuan musyawarah selalu beliau menyampaikan pasti ada hikmah dalam perkumpulan ini. Ya baik, dari yang antum harapkan kepada seluruh Fakhresmania dan masyarakat luas tentunya untuk jangan pernah patah semangat dalam melanjutkan syiar beliau, meskipun bahkan saat ini kita sangat merasakan kehilangan beliau. Mungkin itu saja saat ini. Saya Rifati mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.